tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 3 masuk di materi 4, yaitu Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Yuk mari kita mau belajar. Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta dalam keadaan sangat baik, dan Tuhan berkuasa atas seluruh alam ini. Kuasa Tuhan atas alam dan kehidupan ini tidak ada yang menyamai, apalagi menandingi. Pada pembelajaran kita akan belajar bahwa Tuhan juga hadir melalui berbagai gejala alam. Bagaimana pengalamanmu sehari-hari bila mendengar petir, kemudian ada hujan, gunung meletus, ada topan, badai, puting beliung. Bagaimana ya? Nah, gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam yang terjadi sering menimbulkan bencana. Bencana alam saat ini sudah banyak melanda dunia, termasuk Indonesia. Bencana sering terjadi secara tiba-tiba. Seperti apa, anak-anak? Seperti banjir, angin topan, tsunami yang terjadi di Aceh ya tahun 2006. Begitu ngeri ya, karena puluhan ribu nyawa itu meninggal. Karena apa? Tsunami. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu karena harus kehilangan orang tua mereka ya. Kemudian banyak orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Kemudian banyak para ibu-ibu yang menjadi janda dan juga para bapak-bapak yang menjadi duda, ya, bahkan kehilangan harta benda mereka pada waktu itu ya. Ngeri sekali karena apa? Tsunami. Nah, kemudian ada tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan mungkin masih banyak lagi ya. Nah, bencana yang sedang terjadi kadang menimbulkan beberapa orang menjadi korban dan hidupnya menderita. Benar sekali. Mereka kehilangan harta benda, bahkan ada juga yang kehilangan nyawanya. Kewajiban kita adalah peduli kepada sesama, apalagi kepada sesama yang sedang tertimpa bencana. Nanti kemudian akan kirimkan video tentang bencana tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2006 kalau nggak salah ya. Silahkan nanti anak-anak perhatikan betapa ngerinya bencana itu ya. Nah, kita jangan hanya bersimpati. Simpati itu apa? Menyatakan perasaan kasihan, tetapi kita juga harus memiliki sikap empati. Lah, empati itu apa? Ikut merasakan dan mau memberikan pertolongan. Kemudian ulang ya. Kalau simpati itu hanya menyatakan perasaan kasihan. Oh, kasihan, itu simpati. Tapi kalau empati itu adalah ikut merasakan dan mau memberikan pertolongan. Kalau empati itu tindakan, tidak hanya kurang merasa kasihan, tetapi ada tindakannya, yakni apa? Menolong, gitu ya. Nah, kita dapat memberi bantuan berupa yang pertama materi. Contohnya apa? Uang, kemudian pakaian pantas pakai. Pakaian pantas pakai itu maksudnya bukan pakaian yang sudah usang atau pakaian yang sudah bolong-bolong atau pakaian yang sudah tidak layak pakai, tidak, tetapi pakaian yang diberikan kepada mereka yang sedang mengalami bencana adalah pakaian pantas pakai, pakaian yang masih bagus, pakaian yang bisa dipakai, gitu ya. Kemudian makanan. Kalau makanan ini banyak ragamnya ya, mungkin bisa biskuit atau mungkin bisa mie instan atau roti begitu ya, roti kering itu maksudnya. Kalau roti basah itu cepat basi ya, mungkin 3 hari sudah basi, tapi kalau roti kering itu jangkanya lama ya. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan ini macam-macam, ada obat gatel gitu, ada obat diare, ada obat pusing gitu ya, macam-macamnya. Atau mungkin ada apa ya, dikasih Hansaplast ya. Disiapkan juga alkohol, betadin gitu ya, masih banyak mungkin ya. Kemudian alat-alat tulis seperti buku bacaan gitu ya, pensil, ballpoint, penggaris, penghapus gitu ya. Kemudian apa? Tempat pensilnya sekalian diberi tas ya kan. Nah, kemudian juga bisa susu ya. Bisa
susu putih atau susu coklat gitu ya anak-anak ya. Oke, yang kedua adalah tenaga. Contohnya apa? Bersih-bersih, terus beres-beres, angkat-angkat meja, mungkin ya, angkat-angkat kursi gitu anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu. Contohnya apa? Meluangkan waktu untuk membantu bersih-bersih, meluangkan waktu untuk beres-beres, meluangkan waktu untuk berdoa, dan masih banyak lagi meluangkan waktu untuk berempati kepada mereka yang sedang mengalami bencana. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Tujuannya supaya Tuhan memberi mereka kesehatan, kecukupan, penghiburan, ketabahan dalam menerima musibah tersebut. Nah, kalau saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, bahkan tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia anak-anak ya. Untuk itu kita harus prihatin. Apa ya? Bahasa Indonesianya prihatin itu apa ya? Kita harus senantiasa waspada gitu ya. Jangan lupa anak-anak seringkali harus mencuci tangan. Setiap kali keluar rumah ya, itu cuci tangan dulu kalau mau masuk rumah. Kemudian ketika memegang benda-benda apa, setelah itu cuci tangan. Setelah bermain ya cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun dan air mengalir, itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya nggak suka pakai sabun ya cukup sediakan hand sanitizer di rumahnya ya. Nah, kemudian ketika anak-anak pergi umpamanya ke rumah nenek, ketika kembali itu anak-anak harus cuci tangan dulu ya sebelum masuk rumah, kemudian langsung mandi. Dan pakaiannya ini langsung dimasukkan mungkin di tempat pakaian yang kotor ya, atau mungkin langsung bisa direndam dengan air dan juga air hangat, dan juga dengan pakai rinso ya, sabun cuci baju itu ya. Nah itu. Kemudian jangan lupa anak-anak setiap pagi itu harus apa? Harus berjemur ya, pagi jam 8 pagi, 15 menit lah, sampai jam 8 sampai jam 8:15 menit, atau sampai jam 8:20 menit ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sinar matahari pagi, yaitu vitamin D untuk kesehatan tulang. Kemudian jangan lupa konsumsi buah jeruk ya, yang mengandung vitamin C. Kalau anak-anak suka itu vitamin C yang tinggi itu terdapat di buah kiwi atau mungkin stroberi, atau juga kalau anak-anak mau itu di lemon ya, atau di buah jambu biji merah, itu vitamin C-nya banyak. Anak-anak harus banyak-banyak mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C ya, untuk menjaga apa? Stamina tubuh supaya tetap bugar. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, gak perlu mahal, tetapi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada lagi istirahat yang cukup. Jadi kalau anak-anak seusia anak-anak ini tidur jangan terlalu larut malam ya. Kalau siang diusahakan tidur 1 jam. Nah, kemudian olahraga yang teratur, lari-lari mungkin di samping rumah atau di depan rumah gitu ya, jalan-jalan pagi gitu ya, karena kan anak-anak masih pembelajaran daring, anak-anak di rumah, belum PTM ya, belum tatap muka. Nah, untuk itu kita harus waspada. Kalau bepergian atau keluar rumah itu harus memakai masker. Sekarang maskernya double ya, jadi ada 2 double masker ya. Untuk apa sih? Untuk mencegah ya, mencegah apa? Mencegah rantai penyebaran apa? COVID-19 ya kan. Ini kita belum selesai ya, jadi Indonesia ini masih mengalami pandemi anak-anak ya. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga imun kita supaya apa? Tidak terjangkit COVID-19. Mungkin mama dan juga papa sudah ikut vaksin ya, vaksin COVID-19, mungkin sudah vaksin pertama dan kedua. Nah itu menambah kekebalan di dalam tubuh kita ini ya. Nah, untuk anak-anak yang kemudian sarankan tetap apa? Tetap mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C yang banyak, begitu ya. Nah, untuk tugasnya silakan anak-anak menuliskan doa untuk bangsa dan Indonesia ini supaya Tuhan cepat pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 saat ini. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.